A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu. Wa ilallahil masir. La yattakhidul mu'minuna, orang-orang yang beriman tidak menjadikan al-kafirina, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan ahli iman, tidak akan dijadikan aulia, penguasa-penguasa atasnya, min dunil mu'minin, selain kaum mukmin, selain orang yang beriman. Orang yang beriman mustahil hatinya rela mengangkat pemimpin skala apapun selain dari orang yang beriman. Itu imannya yang berkata. Maka sebuah kemunafikan dan kemunafikan jika ternyata begitu leganya seorang itu memilih pemimpin yang bukan dari ahli iman. Ini pemimpin apa saja, kelas apa saja, boleh kelas desa, kelas kabupaten, kelas kegubernuran, sama kelas negara. Karena apa? Ia yang akan mengatur kehidupan Anda. Jika mereka mengatur kehidupan Anda, dia pun punya keyakinan, dan mereka jika punya cara, maka karena kepemimpinan ada di tangannya, maka undang-undang peraturan pun akan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dan artinya kita itu kalau memilih pemimpin yang semacam itu menjurumuskan diri kita. Dan amanat, hilangnya iman di hati kita. Subhanallah. Wa may yaf'al dzalika, kalau ternyata engkau lakukan yang demikian itu, Allah, engkau mengangkat pemimpin orang-orang yang selain ahli iman, falaysa minallahi fi syai'in, maka tidak ada, falaysa minallahi fi syai'in, maksudnya falaysa, tidak ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirimu, fi syai'in, sesuatu, minallahi, dari agama Allah. Jadi seolah-olah engkau itu langsung difonis kayak mereka begitu loh. Jadi tidak ada yang tertinggal di dalam dirimu sesuatu dari agama Allah, hasil keimanan. Jadi yang memilih orang yang tidak beriman itu, memilih orang yang tidak beriman itu, memang tidak dikatakan langsung imanmu tidak ada, akan tetapi itu loh, tidak ada, bisa mengarah kepada keimanan yang tidak ada. Kalau di sini malah disebutkan falaisa, tidak ada. Jadi tidak mungkin kalau orang punya iman yang sesungguhnya akan memilih orang yang semacam itu. Kalau imanmu di dalam hatimu itu benar-benar mustahil engkau bisa memilih mereka. Mustahil. Jadi di saat engkau memilih kepada mereka, itu artinya imanmu itu tidak ada. Karena kerelaanmu kepada orang kafir, ridhomu dengan orang kafir, terikatnya hatimu dengan mereka, pengagunganmu kepada mereka, itu bertentangan dengan nilai iman yang ada di dalam hati Allah. Dan tidak usah ragu dengan fatwa-fatwa yang semacam ini. Yakin bahwasanya mengangkat pemimpin orang kafir adalah hukumnya haram dan menjadikan falaysa minallahi fi syai', sehingga menjadikan iman itu tidak ada. Dan jangan main-main masalah ini. Jangan main-main masalah yang demikian ini. Sekarang kita sudah kebobolan di banyak-banyak tempat. Kebobolannya bukan kebobolan pemimpinnya orang kafir, kebobolan kaum muslimin memilih orang kafir. Ini yang kami sampaikan.
Bukan kebobolan kita kok tiba-tiba ada pemimpin jadi kafir. Memang pemimpin itu pernah memimpin kita. Tapi kebobolannya adalah kita itu ikut memilih mereka. Ini kebobolan. Kalau tiba-tiba kita dikuasai oleh orang kafir, kalau Anda tidak memilih, Anda tidak ikut bagian dosa ini. Selamat insya Allah. Tiba-tiba pemimpinnya kafir. Seperti salah satu terjadi di sebuah provinsi yang di luar Jawa sana. Dulu pemimpinnya adalah seorang kafir. Umat Islam insya Allah tidak dosa karena waktu itu memilih tokoh yang muslim. Dan kalah tokoh muslimnya. Lawannya kafir. Tapi sekarang musibahnya di provinsi yang sama itu orang Islam dipelopori oleh tokoh ormas yang ahli tahlil suruh memilih orang kafir. Ini musibah besar. Ahli tahlil semua ini. Tapi ternyata tahlilannya hanya di kepala. La ilaha illallah, pemimpinku tidak cinta pada Allah. Musibah. Nah ini adalah kekafiran tersembunyi halus di dalam hati. Allahu Akbar. Kemudian kalau kita perluas tafsir ini adalah makna mualah, itu istilah dalam wala wal bara. Siapa orang yang harus kita cintai dan siapa orang yang harus kita lepas cuci tangan darinya. Al-wala wal bara dalam akidah ada nanti. Al-wala, siapa orang yang harus kita mencintai mereka. Tidak ada yang bisa, yang tidak ada yang perlu, tidak ada yang pantas kita cintai kecuali ahli iman. Dan tidak mungkin ada cinta tumbuh kepada orang selain iman. Akan tapi berbuat baik, ya. Kalau kita berbuat baik dengan orang Kristen, ya itu perintah dari Nabi SAW, ajaran Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, la yanhakumullahu. Allah tidak melarang. Anil ladzina lam yuqatilukum, untuk engkau berbaik-baik dengan orang yang tidak memerangimu fid dini, dalam urusan agama. Walam yukhriju min diyarkum, tidak mengusirmu dari negerimu. Anta barruhum, berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, adil kepada mereka. Islam mengajarkan, tapi bukan diangkat jadi pemimpin dan bukan dicintai. Mencintai dalam hati. Enggak ada. Ini adalah masalah iman, hati-hati. Jadi kalau pemimpinnya jelas tidak beriman, itu harga mati. Kemudian kadang-kadang kita dihadapkan kepada pemimpin yang memang mereka itu mengaku ahli iman. Ini pusing. Mengaku ahli iman. Baik, kita akan kembali kepada ayat dahulu bahwasanya la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jadi tidak mungkin terjadi kalau dia itu punya iman yang sesungguhnya. Ini adalah rumus, ya. Kalau ternyata engkau kok rela kepada orang yang tidak beriman, alasannya apa? Ya selama ini dipimpin oleh orang Islam kon tidak ada perubahan. Barangkali dipimpin oleh orang di luar Islam bisa membuat perubahan. Lah ini sih. Allahu Akbar. Kalau kita dipimpin oleh orang Islam yang fasik, dia adalah berdusta. Atau orang yang melakukan kecurangan, dia berdusta. Tapi tidak ada dusta yang lebih dusta melebihi daripada orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah, mendustakan Allah. Dusta yang paling dusta adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa an tattaqu minhum tuqata. Illa an tattaqu minhum, kecuali dalam keadaan engkau takut kepada mereka, hidupmu di satu tempat yang memang engkau tidak mampu untuk menunjukkan syiar, dan Anda tidak mampu untuk memilih, mau tidak mau harus engkau serahkan urusanmu kepada pemimpin yang tersebut, maka engkau berbaik-baiklah di dalamnya. Tuqah itu istilahnya taqiyah. Taqiyah ada batasnya, hanya berurusan dengan orang di luar Islam yang membahayakan kehidupannya. Bukan seperti sekelompok orang yang ngaku Islam, taqiyah itu diberlakukan kapanpun. Tuqah, taqiyah itu ada di dalam Islam, dalam ahli sunnah wal jamaah. Taqiyah itu maknanya ini, di saat kita berurusan dengan orang kafir, maka engkau bisa saja, kalau urusannya adalah membahayakan tentang kehidupanmu, maka engkau sembunyikan. Protesmu ini pelan. Kalau kamu dua, mereka jumlah yang banyak, seandainya engkau protes, engkau akan langsung dibunuh. Maka engkau menyimpan apa yang ada di dalam hatimu. Dan ini pernah terjadi kepada seorang sahabat Nabi SAW yang sangat mulia,
bernama Ammar bin Yasir. Beliau itu suruh mengucapkan, suruh keluar dari Islam, dari iman. Akan tapi dia dipaksa yang demikian itu. Sehingga dia pura-pura dengan lidahnya mengucapkan kalimat yang mengkafirkan, wa qalbuhu mutmainnun bil imani, hatinya tetap dalam keadaan iman. Ini kalau dalam keadaan kita terpaksa untuk menyelamatkan kita, atau tiba-tiba Anda harus pindah ke suatu negeri dan memang hijrah kepada negeri kafir itu sendiri, kalau memang tidak terjamin imanmu dan akidahmu dan akhlakmu, haram. Hijrah ke negeri kafir itu ada aturannya. Yang mutlak boleh jika Anda ingin menyebar agama Nabi Muhammad di sana dengan penuh keindahan. Tetapi jika dikhawatirkan akhlakmu rusak, iman agamamu hilang atau rusak, maka haram hijrah ke negeri kafir. Tapi kalau digambarkan tiba-tiba Anda hidup di negeri yang seperti itu, maka Anda memilih mereka itu bukan karena kerelaan dari hati Anda, maka insya Allah Anda akan aman-aman. Tapi ini kasusnya bukan Anda di negeri kafir sana, Anda di Indonesia Raya yang katanya umat Islamnya 90%. Ternyata Anda memilih seorang kafir, maka Anda pun bersama mereka nanti digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Yuhadzirukumullahu, Allah memberikan ancaman kepada engkau. Allah sendiri memberikan ancaman kepadamu akan siksa-siksa yang sangat mengerikan. Hati-hati. Dimanapun berada, jangan mengangkat pemimpin yang bukan Islam. Takutlah kepada Allah, karena itu tanda imanmu yang hilang, imanmu yang dicabut, imanmu yang sirna. Karena tidak akan mungkin bertemu antara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepada musuh Allah. Mustahil. Kadang kita tertipu dengan perilaku zahir. Ada orang, Masya Allah, urusan pernikahan, wahai, kenapa di dalam Islam wanita tidak boleh menikah? Wanita yang muslimah tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang kafir. Kenapa? Karena dia akan mengangkat pemimpin di dalam rumahnya. Ini hati-hati. Jadi tidak berkenan. Makanya sudah menjadi kesepakatan ulama dari masa ke masa, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan seorang Nasrani atau Yahudi. Dan ini kesepakatan ulama, kalaupun terjadi pernikahan, maka jatuhlah zina. Akan tapi ini ada dikemas oleh orang akhir zaman ini, yang memang dia terkagum-kagum dengan kekafiran, dan kekaguman kepada orang kafir sebetulnya kafir sudah. Mereka terkagum-kagum dengan kekafiran sehingga membuat fatwa-fatwa yang tidak pernah didahului oleh ulama, tidak ada pendahulunya. Para ulama terdahulu mengatakan menikahnya seorang muslimah dengan seorang Yahudi boleh, muslimah dengan Nasrani boleh. Ini Islam kerupuk, Islam liberal, Islam ngaco. Dan dia tidak berbicara dengan hati keimanan. Dia hanya seolah-olah begini. Ini ada muncul nih fatwa tahun berapa waktu itu? 98 itu atau 96 ada fatwa tentang seorang dokter lulusan luar negeri berfatwa bahwasanya menikahnya seorang muslimah dengan seorang kafir adalah sah dan mendatangkan 7 dalil. Dalil yang pertama adalah Nabi Muhammad sendiri menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Contohnya Nabi Muhammad menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Kami itu terheran ini. Dua hal dengan hujah yang satu ini saja saya heran. Nabi Muhammad dari dulu kan laki-laki ya. Cuman contohnya di situ ada. Jadi hujahnya Nabi Muhammad juga menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Nabi Muhammad itu laki-laki. Ini dia berbicara tentang wanita. Memang orang kalau sudah pusing itu begitu. Yang lebih pusing lagi, ini yang dibodoh-bodoh ini mau. Kemudian Maria Al-Qibtiyah itu sudah masuk Islam, diislamkan oleh yang menjemput beliau. Sayyidah Maria Al-Qibtiyah sudah masuk Islam, di perjalanannya diislamkan oleh seorang yang bernama Hatib, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah hujahnya. Kemudian menyebut lagi tentang para sahabat Nabi pun juga menikah dengan ada Nasrani, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Lagi kayaknya belum nyambung nih. Apa dia belum tahu laki-laki perempuan atau bagaimana? Ini adalah jadi 7 hujah itu ternyata unik semuanya. Dan gara-gara fatwanya manusia unik ini, manusia aneh ini, terjadilah pernikahan silang,
muslimah dengan orang Nasrani di Lampung dan di daerah-daerah Sumatera berbondong-bondong. Sebab mereka punya misi. Mereka yang sudah punya hubungan dengan wanita muslimah itu langsung datang kepada orang tuanya membawa fatwa di atas namakan ulama ini. Ini loh, seorang dokter muslim mengatakan boleh. Para orang tua mereka tidak bisa menolak itu semua. Nih, tinggal ngitung saja dosanya berapa tumpuk tuh. Hati-hati. Ini muncul kayak begitu. Kemudian kadang-kadang ada kalimat, dan wanita seorang muslim pun sama, kalau pengen menikah dengan ahli kitab itu pun bukan tidak ada aturannya. Memang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i sangat ketat. Yang ketat mazhab Imam Syafi'i itu upaya untuk membatasi agar tidak banyak terjadi yang demikian itu. Misalnya baru boleh dinikahi ahli kitab itu kalau memang dari nenek moyangnya ahli kitab wanita Nasraniyah itu silsilahnya, nasabnya itu nyambung kepada bapak moyangnya yang memang asli memeluk agama Kristen, bukan murtad. Bukan murtad dari agama lain. Baik, kita tinggalkan madhab Imam Syafi'i. Tidak apa-apa kita ikut jumhur ulama, khususnya madhab Malik, yang mengatakan pokoknya ada orang ngaku Nasrani, dia adalah ahli kitab yang sah jika seorang muslim menikahi wanita tersebut. Sah. Akan tapi di sini bukan tidak ada prosedurnya. Sekarang apa yang Anda inginkan untuk menikah dengan mereka? Kita perlu dialog manis dengan orang Kristen. Di saat ada fatwa semacam ini dituduh oleh orang Kristen, ini adalah satu fatwa ekstrim yang tidak ngerti makna kebersamaan, toleransi dan sebagainya. Kita pengen duduk dengan mereka, dan kita pernah suatu ketika punya dialog obrolan dengan mereka tapi tidak berlanjut. Dan mereka itu ternyata juga tidak susah kalau diajak ngomong, tapi dengan akal yang sehat. Mulai dari sebentar lagi Natalan. Ini Natalan termasuk pernikahan ini, kita harus bicara manis dengan mereka. Waktu itu kita didatangkan sebelum acara Natalan. Memang kita paham maksudnya apa. Biasanya didatangkan oleh tokoh liberal yang mengatakan umat Islam merayakan hari Natal juga nggak apa-apa demi kebersamaan. Maksudnya itu. Akhirnya teman-teman mengatakan cobalah diganti Buya saja, jangan orang liberal, kan begitu. Akhirnya kita masuk di situ, terjadilah dialog. Yang ingin diomongkan adalah maksudnya tentang merayakan Natal dalam kebersamaan umat manusia. Maksudnya biar umat Islam mengeluarkan fatwa Natalan itu nggak apa-apa seperti fatwa liberal itu. Tapi yang keluar bukan orang liberal, musuhnya orang liberal. Akhirnya waktu itu kami berbicara manis dengan seorang Nasrani tersebut, seorang tokoh Nasrani. Kami hanya bertanya begini, sebelum acara dimulai, kami tidak akan berbicara dan dialog dengan orang Nasrani jika mereka tidak belajar ilmu Nasrani dari guru-guru yang murni Nasrani. Sebab kalau seorang Nasrani yang saya ajak bicara, gurunya bukan murni orang Nasrani, Kristennya Kristen gado-gado palsu, saya tidak percaya. Spontan dia ngomong, kami tidak akan belajar agama kecuali dari orang Nasrani. Hebatnya. Kemudian saya balik, dan Anda pun kalau bicara dengan orang Islam, kalau dia belajar ilmu agama Islam bukan dari orang Islam yang sesungguhnya, maka bilang dia juga pendusta, Islamnya Islam ngaco. Jadi selama ini kalau Anda pengen dialog dengan seorang Muslim, lihat gurunya itu kemana. Kalau belajar ilmu agama di Amerika sana, hati-hati. Karena apa? Kita harus, jadi pengen tahu hakikatnya Islam kayak apa, hakikat Nasrani kayak apa. Kalau nanti ada perbedaan, kita menghindar dari perbedaan ini biar kita tetap bisa duduk bareng. Tapi kalau Anda seorang Nasrani bohong, palsu, bingung saya, ini benar enggak omongannya? Oh enggak, kami tidak akan belajar ilmu Nasrani, ilmu kekristenan kecuali dari guru-guru saya yang Kristen. Saya kuliah di Roma, saya kuliah di cerita gitu. Oh, hebat, ya udah, cocok. Saya pun tidak pernah punya guru yang kafir satupun, dan Anda tidak punya guru selain orang Kristen, cocok. Ya sudah. Kemudian kita berbicara. Kemudian kalau Anda orang Nasrani yang sesungguhnya, tentu iman Anda kepada agama Anda sangat kuat. Dan iman itu tidak bisa ditawar. Saya pun punya keimanan tidak bisa ditawar. Artinya yang Anda tidak yakini, katakan aku tidak meyakini. Saya pun juga, kalau saya tidak meyakini, saya katakan tidak yakini. Kemudian saya masing-masing, Anda, saya sendiri. Tapi tidak usah pura-pura lalu mengatakan agama Kristen dengan agama Islam sama. Sama atau tidak? Bingung dia ngomong.
kan tidak sama, saya tidak akan marah, wong beda. Konsep ketuhanan beda kok dibilang sama, nggak mungkin sama. Iya, tidak sama, beda ya, beda. Sudah. Jadi agama Kristen dengan Islam beda. Dia harus sepakati dulu. Kalau sama, ngapain kita duduk di sini? Nah, ini. Jadi ternyata dia nih, dan kita siap ya obrolan dengan mereka dimanapun kaum Nasrani agar terjadi keakraban yang wajar, keakraban yang benar, bukan keakraban di balik dusta. Kita tidak apa-apa komunikasi dengan orang Kristen, tapi dengan keakraban yang hakiki, bukan dusta. Dusta yang tertipu, dusta karena tipuan. Baik, akhirnya kata-kata pokoknya harus prinsip. Saya punya keimanan, Anda punya keimanan. Baik. Dan saya pun tidak boleh basa-basi dengan keimanan saya. Kalau saya katakan tidak, dan Anda kalau katakan tidak. Kemudian setelah itu kita akan menghindar daripada titik perpisahan ini. Akhirnya kami bertanya, insya Allah tanggal 9 kami sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa insya Allah dalam waktu dekat saya punya acara besar, bukan saja besar, sangat besar. Kan kita bersahabat. Saya ingin suatu ketika kalau saya undang, suatu ketika saya akan berikan undangan kepada Anda. Kira-kira Anda datang atau tidak? Jangan ngomong dulu, jangan jawab dulu. Sebab acaranya Anda belum tahu. Saya insya Allah dalam waktu dekat, saya lupa tanggalnya, saya akan mengadakan acara besar untuk mengagungkan dan merayakan kelahiran Nabi yang saya kagumi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda percaya tidak Nabi Muhammad sebagai Nabi? Jangan bohong. Saya tahu Anda tidak percaya. Iya, saya tidak percaya Muhammad Nabi. Kemudian saya ingin merayakan acara besar, merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi. Saya ingin agungkan kelahiran Nabi karena itu Nabi saya. Kemudian saya kirim undangan kepada Anda bakal datang atau tidak? Rupanya jawabnya bingung. Baru sekarang ini kayaknya ditanya begitu ini. Sudah, kalau Anda tidak bisa menjawab, saya bantu menjawab. Karena Anda tidak meyakini Nabi Muhammad, maka Anda harus berkata, saya tidak bisa datang. Sebab kalau Anda datang, Anda khianat dengan agama Anda. Oh iya, harus iya begitu. Ya, sudah selesai jawabannya. Jadi kalau Anda kok datang mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, Anda pendusta dengan Anda dusta dengan agama Anda. Wong Anda tidak percaya kok mengucapkan selamat. Cukup Anda mengatakan terima kasih. Lain sekali ketemu Buya, saya tidak marah. Dan saya sebagai seorang muslim yang ngerti makna komunikasi dengan orang luar Islam, saya tidak boleh marah. Kenapa saya tidak boleh marah? Karena Anda tidak iman kepada Nabi Muhammad. Saya tidak usah menuntut ini orang Kristen nggak toleransi, saya Maulid Nabi tidak mau datang, saya undang. Saya tidak ngomong begitu, tidak usah. Saya ngerti Anda tidak iman kepada Nabi Muhammad, maka Anda pun tidak usah datang, dan saya tidak boleh marah. Iya begitu, senang dia. Dan saya pun harus rela jika Anda berfatwa kepada kaum Kristiani bahwa ikut Maulid Nabi hukumnya haram, dosa. Itu tidak boleh, tidak gitu kan? Iya boleh, saya tidak marah, tenang, tidak usah khawatir. Saya tidak akan marah kalau Anda berfatwa menghadiri perayaan Maulid Nabi atau ikut-ikut nyumbang perayaan Maulid Nabi haram. Karena apa? Bertentangan dengan akidahmu, keyakinanmu. Selesai. Dan saya sebagai seorang muslim tidak boleh marah dengan Anda wahai orang Kristen. Selesai. Jadi pembahasan kita semacam itu. Saya ngomong begitu. Sudah semua. Jadi insya Allah saya acara perayaan Maulid Nabi, Anda saya undang, tapi Anda bebas mau datang tidak datang. Dan kalaupun Anda tidak datang, tidak akan merusak hubungan saya dengan Anda. Selesai. Kemudian saya bahas lagi. Ini 20 hari lagi ini ada acara besar kaum Kristiani merayakan kelahiran Yesus yang engkau anggap Tuhan. Nah, melahir kelahiran Yesus. Saya percaya Yesus itu nabi, tapi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nabi di dalam Islam, Yesus sangat mulia. Lahir dari rahim seorang wanita yang suci mulia, tidak pernah dijamah laki-laki. Ternyata Yesus sendiri dalam Injil Sinoptik lahir dari wanita yang pernah dijamah. Yang pernah dijamah. Dan Yesus di dalam Injil Sinoptik sendiri ternyata dibunuh, mati dan disalib. Tapi Yesus di dalam Islam adalah diangkat oleh Allah semulia-mulianya, tidak boleh disentuh dan dijamah oleh musuh-musuhnya. Dan nanti Yesus dalam Al-Quran akan diturunkan kembali
menjadi manusia mulia yang bergabung dengan manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Yesus kita. Adapun Yesus yang dirayakan oleh kaum Nasrani itu bukan Isa saya. Jadi karena saya tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, maka di saat Anda mengundang saya atau Anda ngadakan perayaan, saya tidak datang. Anda marah atau tidak? Ya tidak. Itu kan Anda tidak meyakini. Alhamdulillah. Beres ya? Berarti dia tidak marah sudah. Kemudian kalau saya ramai di mimbar-mimbar berkata merayakan Natal hukumnya haram, bagaimana? Ya itu hak Anda karena sesuai dengan keyakinan Anda. Alhamdulillah, orang Kristen tidak marah. Ternyata yang marah orang Islam liberal waktu saya ngomong begitu di alun-alun Cirebon ini. Orang sakit liberal itu memang sakit parah itu. Orang Kristen saja tidak marah, ya itu hak Anda. Oh sudah selesai. Jadi fatwa mengatakan merayakan Natal, ikut-ikut Natal hukumnya haram, itu adalah tidak bertentangan dengan orang Nasrani itu sendiri. Karena ini berkenaan dengan keyakinan, wahai kaum muslimin. Kita tuh kadang-kadang menikah pun demikian. Kadang-kadang kawin silang, budaya kawin silang. Kawin silang kok budaya? Waktu kita mempunyai undang-undang seorang muslimah tidak boleh menikah dengan orang kafir, orang Nasrani. Mereka juga menganggap ini adalah ekstrim, nilai yang tidak benar. Kawin begitu saja kok tidak boleh? Coba kita duduk manis. Hanya ini belum pernah kami dialogkan dengan mereka. Kalau seandainya kita melanjutkan dialog dengan mereka, kami akan banyak bertanya. Tujuan pernikahan itu apa sih? Keindahan, kebahagiaan. Di dalam pernikahan, upayakanlah mencari titik temu yang sifatnya sama, ininya bisa indah. Sekarang wahai orang Kristen, apa sih perlumu nikah dengan wanita yang tidak sefaham dengan Anda? Coba kalau orang, apakah enak yang satu ke masjid, yang satu ke gereja? Paling enak sebagai seorang Kristen, Anda pun harus fatwa keras. Seorang Kristen tidak boleh menikah kecuali dengan orang Kristen, biar kebersamaan ke gereja ada. Bareng-bareng kan ya? Ke gereja bareng. Masa yang satu tahajudan, yang satu baca Injil kan ya enak. Tidak. Itu secara akal. Anda sebagai seorang Kristen ingin membangun rumah tangga, mestinya juga mementingkan orang Kristen. Jadi sebetulnya agama mereka semestinya ya semacam ini. Seorang Nasrani menikah dengan orang Nasrani agar dari awal sudah terwujud kebersamaan. Kebersamaan sampai di dalam, kalau Islam ada kufu, di kalangan mereka juga ada kufu sebetulnya. Tingkat ini kufu. Dan kufu yang paling penting adalah kufu agama. Kalau agama beda kan dari awal sudah berbeda. Ayo. Bagaimana akan merajut cinta kasih dalam perbedaan urusan prinsip? Semestinya orang Kristen itu juga sama, tidak usah menikah dengan orang selain Kristen. Dan kalau Islam itu jelas. Tapi kenapa di saat orang Islam ngomong seorang muslim harus menikah dengan muslimah, itu ekstrim. Kenapa sih, kan sama-sama manusia? Ditambah saja sama-sama makhluk Allah, kawin saja sama kambing sana, begitu. Jadi karena permasalahannya adalah kadang-kadang tidak menggunakan nalar. Tidak menggunakan nalar. Adapun hidup dalam kebersamaan dengan seorang Nasrani, oh boleh. Dengan Nasrani kita harus, Allah Rasulullah bakal marah kalau kita dolim kepada orang Nasrani yang hidup di samping rumah kita. Jika mereka kehabisan makanan, kita wajib memberinya. Tapi urusan prinsip memang berbeda. Mohon maaf, kalau ternyata seandainya agama kita nggak pakai aturan, seandainya agama kita nggak pakai aturan, kok tiba-tiba? Ya tidak dong. Ini kan masalah-masalah semacam itu tidak ada hubungannya dengan ekstrim dan tidak ekstrim. Ada hal yang harus diperhatikan, prinsip kemuliaan keluarga dan kemuliaan yang sesungguhnya adalah agama. Ini adalah sangkut pautnya. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a. Kadang ada kalimat-kalimat yang indah. Orangnya baik, Masya Allah. Kenapa kamu harus menikah dengan dia? Oh, orangnya baik, perilakunya baik, dengan saya baik. Aduh, wanita baik. Hampir tidak ada seorang muslimah yang kayak begitu. Ini kan kurang ajar. Menikah dengan seorang Kristiani, wanita Nasrani, katanya baik. Katanya seorang muslimah pun saya belum ketemu kayak begitu. Bukan kalau kamu nyarinya di tempat-tempat kacau, iya, coba di tempat yang mulia bakal ketemu banyak. Enggak. Ya dia baik, lembut pergaulannya, kalau ngomong dengan saya sopan dan sebagainya. Dia belum ngerti baik. Coba seandainya Anda menikah dengan seorang yang sama-sama muslimah saja, agamanya sama, di depan Anda baik, Masya Allah, di depan Anda lembut luar biasa, tapi
Dia kerjaannya dan Anda tahu di belakang sana bilang, bapak calon suami saya itu kurang ajar, bapak calon suami saya itu iblis, bapak calon suami saya itu binatang, bapak calon. Kira-kira Anda masih mau nerima enggak? Calon istri yang kurang ajar sama bapak Anda itu tiap hari nyaci maki, ya? Bisa nerima? Jadi baik enggak? Tapi lembut dengan Anda ini. Ayo yang mengatakan wanita muslimah, yang wanita Nasrani yang lembut, baik, kalau bisa bertahan dengan kalimat dia baik, suruh berpikir. Lah bapakmu saja kalau dicaci oleh wanita yang sama-sama muslimah itu, ayahmu dicaci oleh dia, Anda tersinggung. Biarpun dia baik lembutnya dengan Anda luar biasa, sopan santunnya dengan Anda luar biasa, tetapi ternyata dia suka mencaci bapak orang tuamu, Anda pun tidak bisa nerima. Bagaimana jika wanita tersebut mencaci bukan orang tuamu, tapi Tuhanmu? Ayo, bagaimana akan Anda katakan baik kok? Setiap hari mencaci Tuhan Anda, mengatakan Tuhan, ada Tuhan selain Anda, ada Tuhan tandingan, ada Tuhan ini, menyekutukan Allah, membuat murka Allah, bukan membuat murka orang tuamu, Allah yang dibuat murka. Akankah Anda masih mengatakan dia baik? Nah, ini adalah masalah keimanan. Adapun masalah yang lain adalah masalah kebersamaan, itu Islam menghimbau. Ini karena tadi apa? Mengangkat seorang pemimpin, ini akan ada sangkut pautnya dan keimanan di dalam hati Anda. Karena apa? Kalau Anda mengangkat pemimpin skala kecil dalam rumah tangga atau yang lainnya, itu maknanya Anda akan menyerahkan urusan Anda kepadanya, sementara dia tidak punya iman. Berarti urusan Anda akan dirubah, akan diarahkan kepada sesuai dengan keyakinannya. Akan tapi dalam kebersamaan, kita tetap tidak dilarang oleh Allah kalau kita bersama orang-orang yang tidak memerangi kita, yang hidup baik bersama kita orang Nasrani. Bahkan kalau acara pernikahannya pun kita boleh hadir, ikut senang dengan acara pernikahan mereka. Tapi kalau urusan Natalan, budaya, kita tidak usah hadir. Tapi dia sering kalau hari raya lain cerita. Hari raya bukan Natalan. Kalau mereka punya hari raya pokoknya bukan Natalan, mungkin ya kita datang ke rumahnya nggak apa-apa, asalkan tidak ada kemungkaran dan tidak menjadi syiar bagi orang kafir. Tetapi permasalahannya sekarang ini adalah kita ini terlalu kecil hati, takut nanti saya dibilang tidak baik. Kalau Anda ingin memberikan hadiah kepada tetangga Anda yang Kristen, yang bagus, yang baik, kepada Anda bisa memberikan hadiah sebulan sebelum Natalan atau sebulan setelah Natalan. Anda kirim hadiah, pokoknya jangan mengisyaratkan Anda ikut mengagungkan Tuhan mereka. Ini kemudian di dalam urusan apa maksudnya kebersamaan, ada nanti ada ahli dhimmah, ya. Hanya permasalahannya di Indonesia ini pembahasan fikih, ya. Apakah di Indonesia ini termasuk ahli dhimmah atau bukan, ya. Kita punya tulisan tentang ghairul muslimina fi Indonesia dhimmiyun am harbiyun, ya. Kita sempat menulis apakah kaum muslimin di Indonesia ini disebut sebagai orang ahli dhimmah atau ahli harb. Kalau ahli harb tidak. Kalau ahli dhimmah itu tentu ada kesepakatan dengan seorang pemimpin. Sebab maka tidak benar fatwa sebagian kaum muslimin yang mengatakan orang Nasrani di tempat kita adalah kafir harbi. Itu tidak dibenarkan. Sebab yang bisa mengatakan kafir harbi bukan ustadz, tapi seorang imam pemimpin. Itu baru dikatakan kafir harbi. Sebab kalau sudah kita katakan kafir harbi, kafir yang boleh diperangi, hartanya pun halal untuk kita, na'udzubillah. Islam tidak semacam itu. Akan tapi untuk dikatakan sebagai ahli dhimmah, mestinya yang mengatakan kaum muslimin di Indonesia adalah kafir harbi. Yang mengatakan kafir harbi itu harus ada hujah bahwasanya yang mengatakan kafir harbi harus pemimpin. Sebab yang menentukan ini ahli dhimmah atau ahli harb, ahli perang yang harus perangi dan yang harus kita jaga, itu hanya pemimpin seorang imam saja. Kemudian kalau mereka itu adalah ada yang melanggar tata aturan, misalnya ada seorang di tempat kita, ini adalah ahli dhimmah, anggap saja ini adalah ahli dhimmah, biarpun kita sebut sebagai ahli dhimmah, belum masuk juga. Paling tidak adalah Imam Syafi'i punya namanya ahad, darul ahad, ada yang ketiga. Jadi hidup bersama kita, tapi bukan untuk peperangan, tapi disebut sebagai ahli dhimmah pun juga tidak. Tapi sebagian mengatakan bisa masuk ahli dhimmah karena mereka ikut sudah berjanji dalam kewarganegaraan kita untuk bersama kaum muslimin. Anggap saja dia adalah ahli dhimmah. Dan kalau mereka sudah kita anggap sebagai ahli dhimmah, dia harus kita hormati, punya hak dia untuk hidup. Mau jualan boleh, mau buka toko boleh.
Adapun masalah peribadatan itu kan ada sangkut pautnya dengan imam, mengganggu atau tidak, diizinkan atau tidak. Coba kalau imam kita sudah nggak karu-karuan kan, izin bisa nggak karu-karuan. Jadi harus ada berapa kaum Nasrani yang ada di sini. Kadang-kadang orang kaum Nasrani hanya berapa puluh, gerejanya melebihi. Ini juga tidak dibenarkan. Nah, kalau memang mereka itu ahli dhimmah, kok ternyata ada yang jahat, jahil, itu yang tantaqidu dhimmatu, jadi dhimmah itu akan terurai kepada dirinya saja. Bukan berarti kaum Nasrani yang lainnya harus kita perangi, tidak. Misalnya ada seorang Nasrani jahat dengan kita, maka sebagian ulama mengatakan dhimmahnya akan terurai kepadanya saja. Jadi dia saja yang kena hukum, bukan orang Nasrani yang lainnya harus kita perangi. Islam itu indah. Ini masalah-masalah dhimmah. Kita harus cermat. Jangan seenaknya kita katakan kafir harbi. Kenapa? Sebab yang di Maluku sana zalim kepada kaum muslimin, yang di sana berarti yang di sini sama-sama dong, kita perangi juga. Nggak ada begitu. Yang ada di Sulawesi sana, mereka yang zalim kepada kaum muslimin, maka ya itu saja yang harus diselesaikan urusannya. Yang memerangi saja, yang lain tidak kita ikut-ikutan. Kecuali jelas yang lain membantu, mengirim senjata, mengirim ini. Tapi tetangga kita yang baik tidak ngerti pertikaian yang di sana, langsung kita perangi tetangga kita. Ikut harbi, saya ambil hartanya, wanitanya saya anggap budak. Nah, ini ada sebagian terburu-burunya fatwa sebagian ulama yang ada di Indonesia, sehingga beberapa waktu yang lalu terjadi pembakaran di tempat-tempatnya orang Nasrani dan sebagainya, atau orang Cina yang Nasrani. Itu tidak diperkenankan yang demikian itu. Islam tidak kayak begitu. Ini kita harus adil di sisi lain, tegas ya, tapi harus adil. Tidak boleh seenaknya merusak harta mereka. Naudzubillah, sehingga sampai akhlaknya pun kita jadi hilang. Dianggap mereka adalah budak perempuannya, diperkosa dan sebagainya. Wah, Islam tidak ada, Islam mengajarkan begitu. Sehingga wajah Islam semakin jelek dengan perilaku fatwa-fatwa yang salah itu. Jadi tidak bisa kita katakan harbi semua yang ada di sini selagi mereka kita anggap sebagai ahli dhimmah. Jadi hidup dalam kebersamaan. Kemudian setelah itu, kalaupun ada ahli dhimmah, mungkin ada juga tuduhan-tuduhan kepada Islam. Kalau pemimpinnya Islam susah, ahli dhimmah harus bayar upeti, jizyah. Ini juga insya Allah, ini ada pembahasan sendiri. Secara khusus, memang seorang Nasrani yang hidup dengan kita dalam kebersamaan, lalu ikrar untuk bergabung di negara kita, maka dia adalah disebut sebagai ahli dhimmah, dan dia punya kewajiban membayar jizyah. Wajib membayar jizyah. Cuman kalau dipelintir oleh orang-orang munafik, itu jadi bermasalah. Jizyah itu sebetulnya kewajiban mereka untuk demi kelangsungan bangsa ini. Kalau di dalam Islam ada zakat, dan jizyah itu lebih ringan dari zakat. Lah orang Islam suruh bayar zakat, masa orang Kristen enak-enakan? Tidak. Jadi sama dong. Anda orang Kristen hidup tidak wajib bayar zakat. Sebab zakat hanya untuk orang yang beragama Islam. Tapi Anda wajib bayar jizyah. Dan mereka membayar jizyah upeti itu adalah yang mampu. Yang mampu. Dan ternyata jizyah itu hitungannya lebih sedikit daripada zakat. Allah. Dan perbedaannya adalah kalau zakat tidak bisa seorang imam mengatakan, kamu aku bebaskan zakatmu. Nggak ada. Kalau selagi sudah wajib zakat, wajib zakat. Tapi kalau jizyah, seorang imam bisa mengatakan kepada seorang, mungkin dia adalah seorang tokoh Nasrani yang bisa diambil hatinya dan sebagainya, lalu dikatakan, bagimu adalah bebas, tidak usah bayar jizyah. Boleh seorang pemimpin jika membebaskan jizyah. Jadi sangat adil. Tapi dasar diekspos oleh dunia-dunia yang nggak benar. Kalau orang Nasrani hidup di tengah kaum muslimin harus bayar upeti jizyah. Ini ketidakadilan. Orang Islam juga wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat, dan jizyah ternyata lebih sedikit daripada yang namanya zakat. Kemudian jizyah sendiri boleh digugurkan oleh seorang imam. Ini adalah hal-hal yang menjadi bahan tuduhan untuk kaum muslimin. Islam itu sangat indah. Kalau kita berbicara tentang jangan menikah dengan seorang Nasrani, itu bukan berarti kita harus mengajak perang dengan mereka. Orang Islam masih ada, kok susah sih? Ini kayak kehabisan Ramadan. Kecuali Anda di hutan sendirian, ternyata di situ hanya satu orang Nasraniyah. Ya boleh, itu lain cerita. Kemudian kasus kisah pernikahan seorang laki-laki Muslim dengan seorang wanita Nasraniyah itu adalah dicatat oleh negara dan diayomi oleh negara. Negaranya ngayomi, memperhatikan. Jika ini loh yang ada. Seandainya sewaktu-waktu seorang suami yang muslim ini kok meninggal,
maka seorang ibu secara spontan tidak berhak untuk merawat anaknya, lalu diambil alih oleh negara, sehingga akidah anaknya terus berlanjut. Sekarang lihat negara kacau balau seperti Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya. Tapi negaranya kacau misalnya. Nah, kalau sudah ada seorang muslim menikah, dan hati-hati wahai Anda seorang muslim, tidak usahlah Anda berbangga dengan mengerti ilmu khilaf perbedaan pendapat. Menikah dengan seorang Nasraniyah boleh, sehingga saya harus menikah dengan seorang Nasraniyah. Saya akan atur keluarga ya, saya orang kuat. Jangan sombong. Anda punya anak setiap tahun keluar anak 1. 5 tahun punya anak berapa? 5. Pas yang anak kelima saking senangnya engkau mati. Ayo, anakmu siapa yang ngerawat? Ibunya yang Nasraniyah. Terus bagaimana tanggung jawab di akhirat nanti? Jangan main-main. Sehingga memilih jodoh ini penting ya. Ini kadang-kadang seenaknya, seolah-olah dia bisa menjamin kehidupannya sampai anaknya gede. Ternyata ternyata sesuatu yang boleh tidak harus kita ambil. Jangan lalu berbondong-bondong. Jadi kalau menikah dengan Nasraniyah kan sah, menurut mazhab Malik sah. Bukan semua yang sah itu langsung Anda ambil. Ternyata dalam menikah pun orang memilih tidak hanya urusan sah. Seorang anak raja bisa menikah dengan anaknya tukang sapu, sah kan? Tapi mau enggak anaknya tukang raja? Ya enggak mau kan? Bukan semua yang sah itu harus diambil. Ibu punya anak laki-laki ganteng, Masya Allah, luar biasa, soleh, baik. Kemudian mendengar ulama bercerita bahwasanya kalau seandainya Anda menikah dengan seorang perempuan gila, asalkan benar caranya, ada wali, ada saksi, maka pernikahan Anda adalah sah. Kemudian ibu yang baik punya anak yang ganteng langsung pulang. Nak, kata Buya, menikah dengan perempuan gila sah nak. Jadi kamu nikah dengan orang gila saja ya. Begitu. Ya kan enggak, ada pilihan kan? Pilihan yang lebih menyempurnakan kehidupannya. Jadi bukan semua yang sah harus diambil. Bukan semua yang sah harus dilaksanakan. Sah iya. Tapi itu apakah itu pilihan kita? Baik, inilah. Jadi jangan sampai kita mengambil seorang kafir sebagai pemimpin. Kita pungkas, kita akhiri aja ayatnya, kita selesaikan. Wa ilallahil masir. Kalau masih Anda belum bisa berpegang dengan prinsip yang jelas kayak begini ini, wa ilallahi al-masir. Ingat, kamu semua akan kembali kepada Allah, akan ditanya satu persatu. Semua yang kau lakukan akan ditanya oleh Allah. Waktu engkau mengangkat pemimpin yang tidak benar atau pemimpin yang bukan Islam, akan ditanya oleh Allah. Pernikahanmu, dan kau sekolahkan di mana anakmu? Di sekolah di tempatnya orang kafir, sehingga diam-diam kenal dengan akidah orang kafir. Kalau selamat, selamat. Tapi kalau tersesat, pertama kali yang mendapatkan hukuman adalah orang tuanya. Jadi masih banyak hal-hal yang demikian ini yang harus diperhatikan, insyaallah. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya. Jangan sampai kita dengan orang kafir itu mengangkat mereka sebagai pemimpin mereka. Dan juga ingat bahwasanya ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Disebutkan dalam Al-Qur'an, la tajidu. Engkau tidak akan menemukan qauman, satu kaum yang isinya adalah manusia-manusia. Engkau tidak menemukan satu kaum yu'minuna billahi, yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, yuwadduna, menjalin kasih, man haddallaha, orang yang memusuhi Allah wa rasulahu, dan utusannya. Jadi sebetulnya hampir bisa kita katakan mustahil Anda bisa menjalin kasih dan cinta kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Mustahil, la tajidu, la tajid. Tidak akan kau menemukan, engkau tidak menemukan orang beriman kepada Allah bisa mempunyai makna jatuh cinta kepada orang yang enggak sujud, bukan ahli iman. Itu cinta apa itu? Tidak ada, pasti karena cinta, karena pengaruh, karena pangkat, karena kekayaan, ini karena apa? Naudzubillah. Jika kehidupanmu dibangun dengan cinta dunia, cinta pangkat, maka itu adalah awal kesengsaraan Anda. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang benar dan mengirim pemimpin yang soleh, yang beriman. Baik skala kecil di rumah Anda sendiri, wahai adik-adik putriku, Allah mengirim pemimpin kepada Anda yang mulia. Dan semoga Allah menjadikan kita pemimpin-pemimpin yang benar. Kalau Anda pemimpin di rumah Anda sendiri, dan siapapun yang jadi pemimpin, semoga Allah beri bimbingan dan hidayah. Wallahu a'lam bishawab.